Kamu bilang aku sebenarnya tidak ingin mempekerjakanmu. Ya, aku tidak melamar untuk jadi penjaga stok. Aku yang memilihmu. Tepat sekali. Kamu cocok untuk peran itu. Apa ini tentang? Penjaga stok, di depan kalian ada 3 toples. Masing-masing berisi rempah-rempah biasa, kalian punya 30 detik. Tolong tuliskan nama rempah-rempahnya. Kamu yakin? Hei, kamu melewatkan lada aroma kuat itu. Hidungmu. Punya indera penciuman yang tajam. Kamu cocok. Aku ingin kamu. Tapi aku sudah mau pergi. Tidak perlu memberitahuku. Aku tidak menyetujui kamu datang ke Springvale. Itu pilihan terbaikmu untuk saat ini. Benar. Baiklah kalau begitu. Apakah kamu mau membuktikan bahwa aku tidak salah? Bisakah aku membuat hidangan utama? Atau apakah aku punya lebih banyak kesempatan untuk memasak? Penjaga stok yang tidak mau memasak tidak bagus. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku sangat kenyang. Terima kasih. Hidangan pertama adalah kue beras dengan iga, sedikit manis dari buah pir. Dan yang berikutnya. Kamu tidak perlu memberitahuku sekarang. Ingat saja. Baik, mengerti. Bolehkah aku pergi sekarang? Tunggu dulu. Kamu perlu membersihkan mulutmu. Aku tidak ingin melihat ponselmu. Aku harus pergi. Oke, aku akan naik bus. Biarkan aku membantumu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, aku Zhao Jingjing, pemilik dan koki Restoran Lightning. Oh. Kamu ingin mempekerjakanku. Tepat sekali. Tapi aku sudah bekerja untuk Springvale. Lalu? Aku mempekerjakanmu justru karena Jiang Jie. Maksudmu apa? Aku seperti Jiang Jie. Sama-sama baru dinobatkan sebagai koki bintang 5. Sekarang kita menghadapi ujian yang sama. Inspeksi bintang 5. Tapi kenapa itu penting bagiku? Awalnya tidak. Tapi berkat Jiang Jie peraturannya berubah. Hanya satu restoran yang akan lulus inspeksi. Jadi maksudmu, kalau Jiang Jie gagal, asosiasi akan mengambil pisaunya. Sekarang kamu mau bantuanku? Tapi apa yang bisa kulakukan? Ingat, bahkan mentorku kalah darinya. Tapi kamu bisa menggalang dukungan. Restoran Lightning merek yang sudah lama berdiri, menentang kesalahan Jiang Jie. Kita membentuk Liga untuk Keadilan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu memanfaatkanku untuk menyakitinya? Tidak persis begitu. Aku tidak kalah terampil. Tapi itu bisa memberi tekanan padanya. Dan mempromosikan restoran Lightning. Kenapa tidak dicoba? Pendapatmu? Terima tawaranku? Tidakkah kamu ingin merebut kembali pisau mentormu dan membalas dendam? Setuju, aku ingin membalas dendam. Tapi, aku ingin mengambil kembali pisaunya sendiri.
Baiklah, tidak menyangka bisa meyakinkanmu sekaligus. Kamu mencoba masakanku hari ini kan? Enak. Masih banyak hidangan di restoran Lichtenning. Apa yang kamu inginkan? Pertama, gunakan hidungmu untuk mengingat aroma setiap hidangan dengan kuat. Selanjutnya, kalau Zhao Jingjing Koki mereka menemukanmu, dan kamu tidak ingin meninggalkan restoran Springval, segera beritahu saya. Apapun yang dia katakan, atau apapun yang dia berikan padamu, mengerti? Segera, oke? Kenapa kamu di sini? Apa ini? Sangat berat, tolong dong. Saya pikir ini untuk saya. Dari Zhao Jingjing. Dia sangat dermawan. Kamu tidak akan makan di restorannya, kan? Hei, hati-hati dengan kata-katamu. Apakah saya sebanyak itu makannya? Kamu bergabung dengannya? Apa kamu setuju? Tidak. Dia sedang bersiap-siap untuk mengumpulkan semua orang yang kamu kalahkan dan meluncurkan kampanye hitam terhadapmu. Bahkan menargetkan saya dan asosiasi? Dan ada hal lain. Nah, apa? Dia bilang kamu berhati dingin, licik, dan penuh tipu muslihat. Memiliki jiwa yang buas serigala berbulu domba. Ini adalah pikiranmu sendiri. Bagaimana kamu tahu dia akan menemukan saya? Dia sudah mengawasimu, dia hanya tidak menyangka kamu akan memukul Springval. Kamu pikir saya mengundangmu makan malam tanpa alasan. Kamu sangat tajam. Temui saya besok. Saya hanya seorang penjaga stok. Mencari bahan baru besok. Baiklah. Maka itu pekerjaan tambahan, kamu harus membayar saya. Tergantung pada kemampuanmu. Hei, ada apa? Lupa termos saya. Oh ya, saya akan mengirimkannya padamu sekarang. Ya, simpan saja. Kupikir itu milikku. Dia memperlakukan saya seperti pembantu. Jahe sup. Bagus untuk flu. Li Jidong cepat. Ada hal yang harus dilakukan hari ini cepat. Cepat. Ayo pergi. Kaos kaki saya. Apa? Kaos kaki. Mereka ada di kakimu. Cepatlah. Set catur saya. Saya sudah mendapatkannya. Ayo, ayo. Li Jidong cepat, saya terlambat. Lebih cepat, ayo. Hati-hati. Santai saja. Menendang topi ayah. Tidak. Gadis nakal.
Mengapa di sini? Apakah kamu kenal Triad Kiao? Pecinta rempah? Tapi dia tinggal di pinggiran kota. Dia di sini setiap Sabtu untuk bermain catur dan membanggakan koleksi rempahnya. Apa yang kamu lakukan? Saya kedinginan, mari kita lihat apakah ada rempah baru. Di sini. Tahu diam selama bermain catur? Tapi saya bukan pria terhormat. Setidaknya kamu tahu baiklah. Kamu menang. Tunjukkan kemampuanmu. Atau Zhong akan marah. Oke, saya harus pergi. Halo. Kami juga menginginkan itu. Kamu tahu apa itu? Kulit jeruk kering. Oh, Hong. Informasimu tidak ketat. Saya akan membayar lebih. Manipulasi harga? Saya akan melaporkannya. Nona, ini adalah kulit jeruk 10 tahun dari Grenus. Bahkan dengan harga asli itu mahal. Saya akan mengambilnya. Saya bangkrut, dia tidak. Kiao, kamu kenal saya. Kamu harus menjualnya kepada saya, jangan terburu-buru, tenang. Untuk mendapatkan ini hari ini, kamu butuh keterampilan. Semua kulit jeruk kering. Tapi hanya satu toples yang berharga. Sudah cukup larut, mengapa Linai belum datang? Koki seharusnya segera datang. Semuanya. Koki akan datang sedikit lebih lambat, Song Duo. Siapkan apa yang dia sudah bilang. Oke. Linai dan Koki tidak ada di sini. Apa mereka pergi bersama? Tidak, dia baru saja memarahi Linai kemarin. Baiklah. Dia pasti punya alasan. Merah tua sedikit manis. Ini seharusnya berumur antara 5 sampai 10 tahun. Non, mengapa hanya mencium? Lihat dengan benar. Saya sudah mencium kulit Grenus yang berumur 10 tahun, tidak akan salah. Berhenti membual. Kamu akan lihat. Saya sudah memutuskan. Kamu sudah menggunakan kulit sepanjang hidupmu. Apa kamu akan kalah? Semua hanya omong kosong. Salah satu dari dua ini. Saya tahu. Apa yang kamu lakukan? Yah, kalau dia salah. Apa kamu akan menjual itu kepadanya? Tidak mungkin, hei kamu. Oke, kalau begitu Tuan Zhong, mari kita bertaruh. Kalau saya menang, kamu mengabulkan permintaan kami, adil kan? Mengapa bertaruh dengan saya? Sudah seri. Jadi saya punya kesempatan. Bagaimana kalau kamu kalah? Santai, kami tidak meminta banyak. Ini waktu makan siang, kami lapar. Bisakah kamu memasak untuk kami? Mengapa kamu tahu saya bisa memasak? Saya sudah makan di restoran Lightening mencicipi menu koki. Itu saja? Ya, Kalau saya bertaruh dengan kamu, apa yang akan saya dapatkan? kalau saya menang, kulit itu tetap milikmu. Kalau saya kalah, saya membantu kamu mempersempit pilihan. Jadi tidak ada kerugian untuk saya, kan? Oke, saya akan menerima taruhannya. Kamu harus menang. Saya memilih ini. Ini juga kulit dari Grenus, tapi tidak cukup murni. Yah, beritahu saya alasannya. Kualitas kulit jeruk tergantung pada faktor lokal, penuaan metode penyimpanan, dan iklim. Mereka hampir sama, tapi itu tidak cukup baik. Lalu kulit apa itu? 5 tahun penuaan di Grenus. Lalu 5 tahun lagi di Baichuan. Bagus, Zhong, cukup bicara. Pergi saja dan masuk. Oke, terima kekalahan. Katakan padaku, kamu menukar kulit itu dengan masakan apa? Abalon rebus spesialitasmu.
Oh, kamu datang siap. Oke, kamu terlihat familiar. Itu kamu. Kamu bahkan meninggalkan restoran Lichtenning untuk menghindariku. Kamu sudah mengingat wajahku. Dan tidak akan lupakan. Mengapa aku harus menghindarimu? Aku hanya semakin tua dan berpikir untuk pensiun. Lagi pula ayahmu dan aku sudah berteman baik. Sungguh mengapa aku tidak ingat ayahku. Mempunyai teman sepertimu. Apakah kamu dan dia punya masalah? Yah, dia sudah menjadi kepala koki Zhao begitu lama. Dia tidak akan pergi begitu saja. Silakan. Kamu murid Mr. Suekan. Dia Linai yang bekerja di restoran Springval. Selesaikan dan pergi. Mana yang lebih baik? Abalon Mr. Zong jauh lebih baik daripada kue Zhao Jingjing. Seperti yang diharapkan. Apa? Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi. Oke. Mengapa kamu berbohong? Kami tidak pernah memiliki menu koki Mr. Zong. Aku tidak berbohong. Aku bilang kami punya restoran Lichtenning. Tidak pernah menyebutkan punya miliknya. Begitu licik. Layanan makan siang akan segera dimulai jika kamu terlambat. Pemotongan gaji. Restoran Springval bersaing dengan restoran Lichtenning. Sangat tidak adil. Mengapa khawatir idolamu akan kalah? Tidak, dia tidak akan kalah. Tapi restoran Lichtenning punya tradisi 100 tahun. Kamu terlalu khawatir. Oh, tunggu. Kamu pergi sendirian dengan koki itu. Ya, saya lembur. Bekerja sendirian dengannya itu suatu kemewahan. Kamu akan belajar banyak. Mungkin. Transportasi saya sudah datang, harus pergi. Oh, Dah. hati-hati. Siapa kamu? Siapa kamu? Jadi kamu adalah Linai. Apa saya terkenal setelah kalah dalam kompetisi itu? Tidak, saya. Zheng Fangxing, asisten koki di sini. Saya sedikit lebih tua dari kamu dan Jiang Jie. Kamu bisa memanggil saya Fangxing. Fangxing. Kenapa restoran Springval tutup selama 3 hari? Apakah kamu tidak menerima pesan teks? Pesan apa? Saya baru menemukannya sekarang. Saya juga tidak. Kalau tidak, saya tidak akan duduk di sini bersamamu. Bukankah mereka sedang mempersiapkan seleksi bintang 5? Kenapa mereka mulai mempersiapkan kompetisi memasak? Baik seleksi maupun kompetisi adalah hal yang baik. Untuk Jiang Jie, Bagaimana bisa sebuah kompetisi menjadi hal yang baik? Saya sudah mencoba makanan yang dibuat oleh Zhao Jingjing dan itu enak. ya setiap lawan Jiang Jie di tahun-tahun sebelumnya juga hebat. Bukankah mentormu juga seorang koki yang hebat? Tapi dia akhirnya kalah dari Jiang Jie. Tidakkah itu terasa menyenangkan? Ketika seseorang yang selalu mengajukan tantangan, tiba-tiba ditantang oleh orang lain? Saya hanya bercanda.
Ya pasti terasa menyenangkan. Restoran mie Pak Sue ditutup. Mentor saya dipaksa untuk pensiun. Itu semua karena Jiang Jie menantang mentor saya. Baru setengah bulan. Ya semua orang akan merasa senang tentang itu jika mereka berada di posisi saya. Saya tidak menyangka kamu begitu jujur. Saya agak mengagumimu sekarang. Terima kasih. Meskipun saya merasa senang tentang itu, harus aku yang akan mengalahkan Jiang Jie. Kuharap mimpimu segera terwujud. Agar aku bisa pensiun lebih cepat. Mari kita kiri hari, ini Jiang Jiarkan, mempelajari resep baru dalam penggasangan. Sebelum setiap kompetisi memasak. Jadi restoran kita tutup. Biasakan saja. Mempelajari resep baru, Ini kesempatan bagus untuk belajar darinya. Menerju. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu sudah menerima pesan teks? Kami tidak menerimanya, kalau tidak kami tidak akan ada di Tolong sini. beritahu Chef Jiang untuk tidak mengirim pesan teks. Sulit menemukan pesannya di antara semua pesan spam ini. Mengapa kamu memegang alat masak Jiang Jia? Aku baru saja membantunya mengambil kembali alat-alat ini dari layanan perawatan. Aku juga akan membawakannya 2 botol brandy. Kamu sangat baik Menerju, biar aku bantu membawanya. Apartemenku di bawah apartemen Jiang Jie. Aku akan mengambil brandy-nya. Aku akan mengambilnya karena aku penjaga gudang, biar aku saja. Luke, tolong jaga restoran ini sebelum kompetisi memasak. Tidak mudah mengalahkan Jiang Jie. Aku akan menyiapkan resep kompetisi di rumah hari-hari ini. Apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak mengerti. Mengapa kamu tiba-tiba menantang Jiang Jie? Berdasarkan persyaratan seleksi bintang 5, peluang kemenangan kita adalah 60%. Bahkan jika kita berdua gagal dalam seleksi, restoran Springval akan ditutup. Dan untuk restoran kita, Koki akan diganti. Dan Song Hayang bisa kembali membantu restoran, benar kan? restoran Lig Tening memiliki sejarah 100 tahun. Banyak staf dan keluarga mereka telah bekerja di sini selama beberapa generasi. Jadi kamu pikir aku tidak sebaik Song Hayang maupun Jiang Jie? Aku hanya ingin menunjukkan kepada Song Hayang dan kamu bagaimana aku akan membuat restoran Lig Tening maju. Dan aku tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada Song Hayang untuk menggantikanku. Halo, berapa harga abalonnya? Mereka tidak dijual. Toko kamu buka tapi abalonnya tidak dijual? Kamu Jiang Jie kan? Kurasa kamu tidak bisa mendapatkan abalon di Baichuan. Song Haiyang menyuruhmu untuk tidak menjualnya kepadaku ya? Dia tidak mengatakan itu. Kami hanya tidak akan menjual apapun kepadamu. Atas rasa hormat kepada Tuan Zhong, pergi sana. Koki saya dibayar untuk melakukan pekerjaan saya. Biarkan saya membantu Anda. Begitu munafik. Sebaiknya aku langsung ke intinya. Apa dia tidak di rumah? Halo Koki, saya sedang membantu manajer untuk membawakanmu beberapa barang. Apa kamu tidak di rumah? Belok kanan dan kamu akan sampai Ya, di kota aku Jinghai. keluar. Koki, kamu meninggalkan Baichuan? Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Masuk saja dan tinggalkan barang-barang itu di sana, terima kasih. Kapan kamu akan kembali? Sandinya adalah 0113. Pintu tidak terkunci. 0113.
Kamu buru-buru kembali karena kamu takut aku mengetahui kebenarannya? Kebenaran? J0H1W1R3. Aku sebenarnya ingin menunjukkanmu sebuah postingan, tapi sudah dihapus. Pada hari aku bergabung dengan restoran Springval. Apa kamu begitu sensitif terhadap angka-angka? Karena kamu belajar akuntansi di universitas? Kamu mengatakan hal buruk tentangku tepat di depan wajahku pada hari itu. Tapi setelah itu kamu menulis postingan rekomendasi untuk restoranku. Kamu mencoba menghancurkanku dengan pujian Ya, jika berlebihan. kemampuan memasakmu cukup bagus, postingan itu hanya akan membawa manfaat bagi kamu. Betapa dustanya itu. Apa restoranmu tutup? Karena komentar negatif dariku? Apa aku memaksamu untuk menghadiri wawancara kerja di Springval? Bukankah kamu selalu menggunakan aku sebagai alat? Kamu tahu bahwa Zhao Jingjing ingin mempekerjakan aku. Tapi kamu sengaja membawaku ke restoran Lightening untuk mendapatkan kabar tentang Zhao Jingjing. Kamu bahkan membawaku untuk bertemu Zhong Haiyang dan membuatku membandingkan keahliannya dengan Zhao Jingjing. Kamu melakukan sesuatu agar Zhao Jingjing mengajukan tantangan, bukan? Ya, aku melakukannya. Zhao Jingjing membenci Zhong Haiyang. Jika dia mengetahui bahwa Zhong Haiyang sengaja kalah darinya, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Karena kamu sudah menggunakan aku sekali. Kenapa kamu tidak memanfaatkanku 2 kali? Tapi kali ini, aku punya syarat. Apa maksudmu? Kamu sangat membutuhkan Abalon, bukan? Jadi, Restoran Lightening punya sejarah panjang. Hidangan andalannya dibuat dengan abalon. Jadi kamu bisa lihat betapa berpengaruhnya mereka di pasar seafood. Sekarang karena kamu sudah menyinggung Zhao Jingjing dan Zhong Haiyang, tidak ada yang akan menjual abalon padamu di Baichuan. Itulah kenapa kamu pergi ke Jinghai. ya aku bisa mendapatkannya di tempat lain meskipun lebih merepotkan. Tapi aku bisa memberimu abalon yang sama bagusnya dengan yang disuplai ke restoran Lightening. Kamu tahu, restoran Lightening mendapatkan reputasinya bukan hanya karena keahlian memasak koki mereka. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan abalon yang sama bagusnya. Tidak. Jika kamu tidak bisa mendapatkan abalon yang sama bagusnya, kamu tidak akan 100% yakin bisa mengalahkan Zhao Jingjing. Aku sudah menonton video kompetisi kamu di internet. Kamu menekan bel di detik terakhir setiap kali. Bukan karena keahlianmu tidak cukup hebat, tapi karena kamu yakin akan memenangkan kompetisi. Kamu tidak pernah membiarkan kemungkinan kegagalan terjadi. Sayang sekali. Beberapa koki dari 7 keluarga besar masih memiliki indera perasa yang tajam. Meskipun keahlian Zhao Jingjing tidak sebaik kamu, dia memiliki dukungan kuat dari restoran Lightening yang bisa menjadi ancaman bagimu. Apakah itu sebabnya kamu yakin aku butuh bantuanmu? Jiang Jie, kamu bilang sebelumnya bahwa kamu memilihku, jadi aku yakin kamu tahu apa yang bisa kulakukan. Baiklah. Katakan apa syaratmu. Aku ingin menjadi asistenmu dalam kompetisi. Setelah selesai, aku ingin menjadi koki untuk hidangan utama. Ada 31 jam lagi sebelum kompetisi. Ambilkan aku beberapa abalon sebelum senja. Kamu membuatku takut, Nai. Hei, mereka belum dicuci. Jangan dilempar-lempar. Jika aku hanya perlu mengganti dengan uang untuk apapun yang kuhancurkan, aku akan menghancurkan kepala Jiang Jie dulu. Kamu akan mendapatkan investasiku kalau begitu. Fokus di jalan. Kamu bisa terus bermimpi hanya jika tidak kehilangan nyawamu. Aku mau 2 ini. Nai, keringkan dirimu. Haruskah kita kembali untuk ganti baju? Tidak, kita tidak punya banyak waktu. Mari pergi ke pasar berikutnya. Halo, Halo, Chef, saya Song Duo.
Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya dengar para penjual abalon menolak menjualnya kepada Anda. Saya pikir Anda mungkin membutuhkannya. Jadi saya pergi ke Jinghai dan mendapatkan beberapa abalon yang bagus untuk Anda. Terima kasih, tapi saya tidak membutuhkannya. Saya harus pergi. Chef, saya kembali. Belum gelap. Cepat masuk. Jangan sampai kedinginan keringkan dirimu. Pergi ke kamar tidur saya untuk mencari baju kering. Tunggu. Anda melukai jari Anda. Saya baik-baik saja, hanya luka kecil karena kecerobohan. Plaster akan mempengaruhi kelincahan, semua orang tahu itu. Saya tahu, tapi saya bisa membantu Anda sekarang karena saya asisten Anda. Selain itu, luka akan semakin parah jika tidak diatasi. Semua orang tahu itu. Cepat. Ya, Chef. Sepertiga dari daun bawang cincang irisan kurma merah. Apa sudah oke? Apa sudah cukup? Coba cicipi. Sudah oke, mari lanjutkan. Ayo cicipi. Seenak yang dibuat oleh Zhao Jingjing. Itu berarti belum cukup baik, mari lanjutkan. Haruskah kita menambahkan buah markisa ke dalamnya? Apa yang Anda lakukan, Tuan Li? Anda harus tidur, saya menunggu Nai, jangan tertidur. Saya sudah bilang, Nai akan menginap di sekolah malam ini dan tidak akan kembali. Hong Tunan melakukan perjalanan waktu ke tempat itu. Rasanya lebih enak daripada yang dibuat oleh Zhao Jingjing.
Jiang Jie, apa kamu baik-baik saja Jiang Jie? Jiang Jie, Jiang Jie? Apa dia meninggal? Dia demam. Kamu bangun. Kapan saya tertidur? Kamu tiba-tiba pingsan kemarin. Jadi kamu merawat saya sepanjang malam? Saya tidur sebentar. Oh benar, buah markisa itu. Rasanya lebih enak daripada yang dibuat oleh Zhang Jingjing. Bagaimana dengan Zhong Haiyang? Ayo lanjutkan. Begitulah cara dia mendapatkan semua kapalan di tangannya. Dia mencoba lagi dan lagi untuk memastikan kemenangan 100%. Linai, pintu restoran Lightening akan selalu terbuka untukmu. Maaf. Tapi dia dan aku sedang menikmati waktu bekerja bersama. Chef Jiang, aku harap kamu masih merasa bahagia setelah kompetisi ini. Lanjutkan. Izinkan saya memperkenalkan para peserta kompetisi memasak ini kepada Anda. Penantangnya adalah Zhao Jingjing dari restoran Lightening. Yang ditantang adalah Jiang Jie dari restoran Springval. Kompetisi dimulai. Zhao Jingjing Koki restoran Lightening pernah mengalahkan hidangan andalan sebelumnya restoran Lightening dengan abalon goreng. Apakah dia akan membuat hidangan yang sama? Abalon goreng dalam kompetisi ini. Ya, dia sedang membuat abalon goreng. Zhao Jingjing menggunakan kartu trufnya. Sementara Jiang Jie masih santai membuat sup ayam. Zhao Jingjing sudah mulai memanggang abalon. Namun Jiang Jie sepertinya mendinginkan bahan-bahannya. Di bawah panas, permukaan abalon berubah menjadi kecoklatan, membuatku merasa ruangan menjadi lebih hangat. Kedua belah pihak sudah mulai membuat saus. Seperti yang kalian tahu, saus sangat berarti untuk hidangan abalon. Zhao Jingjing membuat saus kuning. Dia pantas mendapatkan reputasinya sebagai orang yang mengalahkan Mr. Zhong Haiyang. Dia bahkan melakukan lebih baik daripada pendahulunya, sungguh mengejutkan. Jiang Jie membuat saus hijau.
Seperti yang diharapkan, dia menyelesaikan hidangan di detik terakhir. Abalon goreng Sao Jingjing akan dinilai terlebih dahulu. Silakan dicoba para juri. Kamu menambahkan plum ke dalam hidangan. Ya, aku ingin menambahkan rasa segar ke hidangan tradisional ini dengan plum. Menambahkan plum adalah sentuhan akhir yang sempurna. Memiliki rasa segar dengan Aroma buah yang manis. Sangat bagus bahwa koki muda sepertimu memiliki semangat kreatif. Beberapa praktik lama memang harus diubah. Sepertinya hidangan yang dibuat Sao Jingjing telah memikat para juri. Zhao Jingjing pantas mendapatkan reputasinya sebagai koki terkemuka di kalangan generasi muda. Selanjutnya abalon rebus dengan anggur yang dibuat Jiang Ji akan dinilai. Membuat hidangan dingin untuk bersaing dengan abalon goreng yang kaya rasa adalah ide yang bagus. Tapi buah plum yang ditambahkan Zhao Jingjing ke dalam hidangan. Telememberikan rasa yang menyegarkan. Pada rasa yang kuat, Aku penasaran apakah hidangan dingin Jiang Ji bisa memikat para juri Jiang Jie. Apa bahan hijau ini? Anggur laut. Hanya tersisa 1 abalon. Mari kita gunakan dulu. Jiang Jie. Tiba-tiba aku teringat bahwa resep abalon dari restoran Ling Tening telah menjadi warisan hanya karena rasa abalon berkontribusi besar pada kesuksesan mereka. Baik abalon goreng maupun rebus yang mereka buat memiliki rasa yang kuat. Jadi bagaimana kalau kita membuat sesuatu yang berbeda? Sesuatu yang berbeda? Maksudmu rasa yang ringan? Jika kita mempertahankan rasa asli abalon dan menambahkan beberapa bahan alami ke dalamnya. Yang ini. Silakan memilih para juri. Pemenangnya adalah Jiang Jie. Kita menang cara seorang master chef untuk memenangkan kompetisi memasak. Tak terkalahkan. Mr. Sue. Kamu sangat peduli pada Jingjing. Mengapa kamu tidak memberitahunya yang sebenarnya? Yang sebenarnya APA, memberitahunya bahwa aku tidak pergi ke luar negeri bersama mereka, bukan untuk mendapatkan Tapi restoran aku melakukannya demi dia dan ibunya? Mengapa tidak? Jika kamu adalah Jingjing, apakah kamu akan percaya apa yang aku katakan? Tapi itu adalah kebenaran. Istrimu tidak ingin mewarisi restoran Lik Tening. Itu sebabnya kamu mengambil alih. Dia tidak perlu tahu itu, Mr. Sue. Apakah ini yang kamu inginkan? Jingjing berbakat tapi dia terlalu sombong. Jiang Jie adalah batu asah yang bisa mengasahnya. Menang atau kalah? Dia akan mendapatkan manfaat darinya. Jadi kamu sengaja kalah padaku agar aku bisa bersaing dengan Jiang Jie? Apa yang paling kamu hargai selama ini? Kamu yang paling penting baginya. Dia merindukanmu setiap hari setelah kamu pergi ke luar negeri. Orang tua ini memegang ponselnya setiap hari dan belajar browsing internet dari para magang muda. Dia mencetak semua fotomu yang ibumu posting di internet. Luke. Kamu membencinya dan menolak untuk menemuinya, tapi agar tidak melewatkan upacara kelulusanmu. Dia pergi ke luar negeri dan mengawasimu diam-diam dari kejauhan. Bagaimana bisa restoran Lik Tening lebih penting darimu? Kamu ingin mengambil alih restoran Lik Tening. Jadi dia dengan mudah menyerah. Jingjing, kamu terlalu tegang. Dia hanya ingin membuatmu bahagia dan bersemangat seperti dulu. Jangan khawatir, kita menang.
Ayo pergi. Mungkin hasilnya tidak buruk untuk Zhao Jingjing. Daripada bersimpati pada orang lain, lebih baik kamu khawatir tentang pesta yang akan datang. Gagal dalam ujian bintang 5. Pasti merugikan untuk restoran Springval. Bisakah aku bergabung denganmu dalam membuat hidangan utama untuk pesta? Aku selalu menepati janji. Kerja restoran di malam hari. Aku bisa lembur. Bagus, silakan jika kamu mau. Lalu bisakah aku melepas seragam penjaga toko dan memakai seragam koki? Tentu. Aku butuh ukuran besar. Jangan lupa mencicipi anggurnya dan lihat apakah rasanya pas. Fang Xing. Sepertinya saat aku cuti sesuatu terjadi di antara mereka. Ya, mereka sangat dekat. Apa maksudmu? Lupakan saja. Fang Xing. Aku dengar Tuan Jiang dari restoran River Moon akan datang. Tuan Su sangat terhormat. Tuan Su bahkan lebih dihormati di luar negeri. Keluarga Jiang mendambakan ketenaran dan kekuasaan. Itu tidak mengejutkan. Ayo kembali ke dapur. Kita akan sibuk setelah Chef Jiang pergi. Chef Jiang akan pergi. Banyak sekali orang Tuan Su. Bisakah Anda memberikan wawancara sebelum acara dimulai? Tolong bagikan perasaan Anda dengan kami. Ayo pergi. Tidakkah Anda akan mengawasi mereka? Jika mereka tidak bisa menanganinya, lebih baik mereka berhenti. Tolong izinkan saya mengungkapkan rasa terima kasih kepada asosiasi Yang mengadakan koki pesta Baijuan. yang begitu megah. Untukku. Saya merasa terhormat. Selanjutnya Tuan Jiang akan mengumumkan kabar baik untuk kita. Apakah kamu akan pergi sekarang? Kenapa tidak? Kakek akan mengumumkan kabar baik, tidakkah kamu tertarik? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan terlalu yakin sebenarnya. Ini urusan keluarga. Terima kasih Tuan Su. Cucu saya Jiang Xiu adalah murid Tuan Su. Hari ini saya ingin mengumumkan bahwa saya tidak akan lagi menjadi koki Rivermont Restaurant. Koki selanjutnya akan menjadi cucu saya, Jiang Xiu. Halo semuanya, saya Jiang Xiu. Dia kembali. Selain itu, dia memiliki identitas baru mulai hari ini. Koki Rivermont Restaurant. Kamu sudah tahu. Kakek sudah merencanakannya sejak lama. Halo. Apa? Koki Jiang, ayah saya hilang, saya harus pergi sekarang. Saya akan pergi denganmu. Kamu sudah lama tidak melihat Xiu, tidakkah kamu seharusnya memberikan ucapan selamat secara langsung? Xiu, kenapa? Kenapa kamu tidak memakai gaun pinemu? Ini bukan pernikahan. TSK lewat sini. Temuilah mentormu bersamaku cepat. Nona Li, saya benar-benar minta maaf. Kami melihatnya sebelum waktu makan siang, tapi dalam sekejap mata. Di mana dia terakhir kali muncul? Dia bermain catur dengan orang lain di koridor. Apakah kamu yakin? Mungkinkah dia berada di ruang pendingin atau tempat yang lebih berbahaya? Itu terekam di kamera pengawas. Nona Li, Saya akan segera mencarinya, beritahu saya segera jika ada kabar. Li Jidong. Permisi Li Jidong. Siapa kamu, maaf? Li Nai masuk ke mobil. Ayo kita berkendara, terlalu lambat berlari-lari mencarinya. Dia tidak pernah meninggalkan sini sejak pindah ke kompleks apartemen ini. Dia mungkin pergi ke tempat kita dulu tinggal. Kami tinggal di sana selama lebih dari 20 tahun. Atau mungkin rumah sakit kota. Kami pergi ke sana setiap hari Jumat. Kemana lagi dia mungkin pergi?
Kemana? Apa yang salah? Tunggu sebentar. Ambil ini. Saya tahu kamu ingin menemukan ayahmu secepat mungkin. Tapi kamu harus tenang dulu, buka mulutmu. Pikirkan kemana ayahmu paling mungkin pergi. Rumah amal. Oke. Seorang pria berusia 50 tahunan. Ya, ada satu. Tapi dia terlihat cukup normal, dia bilang dia akan menjemput anaknya. Beberapa staf memang menitipkan anak mereka di sini selama beberapa jam. Jadi saya biarkan dia masuk. Apakah dia pria ini? Benar, dia mengobrol dengan saya. Dan sepertinya familiar dengan sini, lihat. Dia mendaftar di sini yang ini. Dia masih ingat ini. Pak, bisakah kami mencarinya di dalam? Tidak masalah, tapi kamu juga perlu mendaftar. Baiklah. Linai. Tempat ini cukup besar, kemana ayahmu mungkin pergi? Apakah ada orang yang dia kenal? Saya tidak yakin dia dulu bekerja sebagai penjaga di sini. Tempat ini familiar baginya. Baiklah, mari kita mencarinya secara terpisah, saya akan mencarinya di dalam. Dan kamu di luar jangan lewatkan dimanapun, misalnya taman bermain. Oke. Ayo pergi. Li Jidong. Mr. Lee. Jiang Jie. Mr. Lee. Mr. Lee. Apa yang salah? Kenapa dia di pohon? Direktur Zhang. Li Jidong, apa yang kamu lakukan di atas sana? Turunlah, itu berbahaya. Turun. Siapa kamu? Saya Linai Li Jidong. Apakah kamu ingat saya? Saya Linai. Tidak mungkin, putri saya. Baru berusia 6 tahun. Turun, Li Jidong. Linai, jangan khawatir, semakin kamu memicunya, situasinya akan semakin buruk. Kemarilah, ada tangga di sini, Li Jidong, jangan khawatir, letakkan di sini. Aku akan naik, aku akan memanjat dan mengambil balon untukmu. Aku yang akan Tidak, melakukannya. aku yang akan melakukannya. Jika ada keadaan darurat, kamu tidak bisa menariknya. Li Jidong, aku Qiang Xie Li Jidong. Lihat Qiang Kie datang untuk membantumu, tunggu sebentar. Hati-hati. Li Jidong, Pegang dia dengan kuat. pegang dia dengan kuat. Hati-hati. Lepaskan dia. Li Jidong, kamu membuatku takut. Bagaimana jika kamu mengalami bahaya? Aku takut. Kamu baik-baik saja. Nai, Ya, aku Nai. ini untuk Nai. Nai bekerja keras. Suplemen makanan yang kubeli untuknya dibuang. Aku akan mencari hadiah baru untuknya. Tidak begitu, Nai ada di rumah amal. Dia menungguku untuk menjemputnya setelah kerja. Ayah, kamu membuatku takut. Ayah. Kamu membuatku takut. Qiang Xie, sampai jumpa besok. Bagaimana ayahmu? Apa kata dokter? Sama seperti biasa. Jangan khawatir. Aku ingin menyewa perawat untuk merawatnya. Beritahu aku jika ada masalah, aku akan membantumu. Aku tidak akan ragu. Baiklah. Ngomong-ngomong,
dapat pekerjaan baru. Terakhir kali aku meminjam mobil bosku, dia bersikeras bahwa aku menggores mobilnya. Dia memerasku, tapi biar ku katakan. Ketika aku bekerja di sini, aku seorang pemimpin. Datanglah suatu hari dengan ayahmu. Tentu. Apa yang dilakukan Jiang Jie di sana hari ini? Apakah dia membantumu? Maka dia tidak terlalu buruk. Bagaimana kamu akan berterima kasih padanya? Jaga Li Jidong untukku. Selamat malam, Chef Jiang. Apa yang terjadi? Chef Jiang, saya sangat berterima kasih atas apa yang Anda lakukan hari ini. Rambutmu belum dikeringkan. Biarkan aku membantumu. Chef Jiang, rambutmu sangat lembut. Orang bilang mereka yang memiliki rambut lembut juga memiliki hati yang lembut. Itu tidak masuk akal. Shampoo barumu. Dulu kamu berbau berbeda. Kamu berbau jahe, beberapa orang bilang jahe baik untuk rambut. Kamu seharusnya tidak mempercayainya. Jika tidak ada cara lain untuk memamerkan hidungmu yang tajam, aku lebih suka kamu tidak mencium apapun. Aku benar-benar berterima kasih atas bantuanmu. Aku benar-benar berterima kasih atas bantuanmu. Kamu mengulanginya berkali-kali hari ini. Berhenti, berhenti, berhenti. Chef Jiang, besok aku ingin mengambil cuti sehari. Jadi kamu melakukan semua ini untuk mengambil cuti. Seharusnya kamu belajar seni berbicara. Kamu akan kurang mengganggu. Aku ingin pergi ke kebun binatang dengan Li Jidong besok. Kamu bisa ikut dengan kami jika kamu mau. Kamu hanya belajar dari Sue Chongming selama setengah tahun. Mengapa kamu begitu akrab dengannya? Dan Sue Ken? Hubungan tidak ditentukan oleh waktu. Seseorang mengenalmu lebih lama tetapi kamu sepertinya tidak mengingatnya. Baiklah jika kamu tidak ingin pergi. Kamu bisa mengambil cuti, tetapi jika aku mengambil cuti, siapa yang akan bertanggung jawab atas restoran Springval? Baiklah, aku tidak menyadarinya. Maka aku akan mencari hadiah lain. Tidak perlu. Kamu sudah membantu mengeringkan rambutku, kita sudah selesai. Aku akan tidur. Maka aku akan pergi dulu. Terima kasih banyak, hari ini tidak perlu mengantarku. Selamat tinggal. Apa yang kamu lakukan saat aku pergi? Bagaimana bisa Jiang Xiu menjadi koki? Ayah, kecilkan suaramu, kakek baru saja tidur. Selain itu, sejak hari dia menjadi murid Sukang, dia ditakdirkan menjadi koki restoran Rivermont. Tidak bisakah kamu memahaminya? Aku tidak pernah berharap ini terjadi sekarang. Kakekmu masih sehat dan bugar. Tapi kamu cuma manajer di konsorsium. Kalau ini terus berlanjut, Jiang Xiu akan menguasai seluruh keluarga Jiang. Buat apa peduli? Xiu kan anakmu secara nominal. Miliknya adalah milikmu. Bagaimana bisa sama? Benar, hubungan darah itu penting. Bagaimana bisa sama? Xiu, kamu di sini. Paman, aku dengar Jiang Jie paling banyak dibicarakan di Baichuan. Dari hari ini, tidak ada yang lebih banyak dibicarakan daripada kamu. Bukan begitu? Tapi, aku tidak terlalu ingin jadi koki Rivermont Restaurant. Kakek memaksaku. Paman, aku masih mengatasi jet lag. Ini hari-hari terakhir. Di mana kamu bisa menikmati dirimu? Dia sama jahatnya dengan ayahnya. Ayah, aku bilang kakek baru saja tidur. Paisa ke kamu, Palan-Palan? Jangan bangunkan dia.
Bisakah kamu lebih agresif sedikit? Berapa lama aku harus hidup seperti ini? Ini akan segera berakhir. Semuanya. Tamu pertama akan tiba 30 menit lebih awal. Kalian bisa mempersiapkannya dalam 5 menit. Fangsing Koki Jiang bisa datang dalam 5 menit? Jia tidak datang hari, ini dia tidak datang? Aku akan menggantikannya. Kerja keras. Tolong naik ke troli dengan cepat. Kita akan berangkat. Tidak, trolinya di sana, ayo kita ke sana. Nanti aku belikan balon untukmu, oke? Hati-hati, kepalamu berhati-hati. Baiklah. Li Jidong, minum airnya sedikit, kamu belum kencing. Minum airnya sedikit. Kencangkan sabuk pengamanmu ini. Baiklah. Terima kasih. Jiang Jie, Qiang Xie. Li Jidong. Mr. Li, kamu ingat aku? Qiang Xie, Qiang Xie. Dia Jiang Jie, Jiang Jie. Qiang Xie, Qiang Xie. Tolong jangan dipikirkan, kamu tahu kondisi ayahku. Tidak masalah. Chef Jiang, kalau kamu ke sini, siapa yang akan mengurus Springval Restoran? Saya bayar Chef Sheng mahal-mahal. Itu angsa ya? Iya, Angsa, angsa, angsa. Aku mau kasih makan angsa. kamu harus cari makanan dulu. Nih, sekarang kamu bisa kasih makan. Kasih makan lagi. Nai, kenapa kamu punya foto Nai? Apa kamu suka? Li Jidong, ada apa? Dia Ada apa dengan dia? ada air di tasnya, aku mau minum. Mau minum air, tunggu sebentar. Angsa, aku mau kasih makan angsa-angsa. Angsa mereka sudah pergi. Nai. 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 Bisa. Lihat bajumu, kamu kepanasan ya? Aku kepanasan banget. Bukannya katanya dia tidak datang. Aku tidak pernah bisa membaca pikirannya. Jadi kamu main boneka di sini ya? Enggak cuma itu, aku juga kasih makan bambu ke panda. Kamu tahu gak lucunya mereka itu gimana? Aku tahu perasaanmu. Yah, Tuan Li.
Lapar ya? Iya, Linai Tuan Li lapar. Ayo kita makan siang. Ayo. Cui Ken kamu bisa kerja sekarang. Kita mau makan siang. aku mau ke toilet. Toilet Tuan Li tunggu sebentar aku lihat dulu. Mama dia pipis di celana. Tuan Li, Li Jidong. Jangan khawatir, jangan takut. Gak ada apa-apa. Cui Ken ada ruang tunggu gak? ada. Oke Linai bawa Tuan Li ke sana dulu aku bersihkan. Oke. Ayo Tuan Li gak ada apa-apa. Jangan tembak. Jangan foto-foto. Terima kasih. Kenapa lihat aku? Kamu masih sama seperti waktu kecil. Setiap kali kamu sakit, kamu membungkus diri seperti nasi kepal lucu sekali. Tapi kamu tidak suka minum obat. Kamu pasti salah ingat. Aku sangat berhati-hati agar tidak sakit. Karena sakit itu merepotkan. Untungnya sekarang aku sudah dewasa baguslah. Ya kamu sudah dewasa. Tapi bisakah kamu jelaskan padaku, kenapa kamu mengambil cuti? Untuk pergi ke kebun binatang dengan Linai dan jatuh sakit? Apa kamu mencintainya? Biar aku koreksi. Aku tidak melakukan ini untuknya. Tapi untuk ayahnya. Waktu aku kecil Pak Li banyak membantuku. Lalu bagaimana dengan gadis tidak berkualitas yang diterima di restoran kita? Asisten yang kamu bawa ke kompetisi? Dan penjaga toko yang diizinkan membuat hidangan utama? Kamu memungkinkan semua ini karena dia adalah Linai. Kamu tahu apa yang terjadi antara kami. Aku sudah bilang bahkan jika dia harus memilih pihak, dia akan memilihku. Bukan Sue Chongming atau orang lain. Oh begitu. Aku mengerti ini adalah rasa posesif seorang teman, yang dimulai sejak kamu berusia 8 tahun, dan berlanjut selama 18 tahun. Benar kan? Apakah dia masih ingat kamu setelah 18 tahun berlalu? Aku penasaran, apakah persahabatan kalian masih sama? Berhenti bicara omong kosong. Aku tidak akan jatuh cinta padanya. Jangan sampai. Kalau kamu tidak minum obat, aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Tidak perlu kalau aku tidak enak badan aku akan pergi sendiri. Baiklah, telepon aku kalau butuh bantuan. Jiang Jie, kamu bilang kamu yang memilihku. Jadi aku yakin kamu tahu apa yang bisa kulakukan. Kita menang.
Maaf Chef Jiang, aku membuatmu sakit lagi. Kamu sudah minta maaf berkali-kali. Lalu apa yang bisa kulakukan untukmu? Ambil ini, bagaimana dengan ayahmu? Tidur Cui Ken yang merawatnya. Cui Ken. Kenapa kamu menutup pintu? Kamu sakit. Membuka pintu membawa udara dingin masuk. Haruskah aku melompat dari jendela untuk pergi ke rumah sakit? Tunggu Chef Jiang. Ayahku bilang saat kita di kebun binatang, dia melihat dari ponselmu. Apa yang dia bilang? Dia melihat ponselmu kehabisan baterai. Apakah kamu perlu mengisi daya ponselmu sebelum pergi ke rumah sakit? Untunglah kalau tidak aku harus ke bagian ortopedi. Kendaraan masih 5 meter lagi. Keselamatan adalah prioritas utama. Li Nai. Apakah kamu berniat mensterilkan aku dengan suhu tinggi? Aku akan mendinginkannya, sudah cukup dingin. Demamku semakin parah. Kamu sangat agresif hari ini. Kamu minta maaf padaku. Apa ini baik-baik saja? Apa yang salah? Aku merasa dingin. Apakah kamu masih kedinginan? Aku kepanasan. Apakah kamu masih kepanasan? Berhenti, tanganku sakit. Tanganku tidak sakit. Tanganku sakit. Chef Jiang, apakah kamu punya kebutuhan lain? Air. Baik, tunggu sebentar. Li Nai. Li Jidong bilang, kalau kamu sakit dengan memukul kepalamu dengan telur, kamu bisa cepat sembuh. Waktu aku kecil, setiap kali aku sakit, Li Jidong memukul kepalaku dengan telur. Li Jidong bilang padaku, kalau memukul kepalamu dengan telur, kamu bisa cepat sembuh. Apakah semua ayah punya alasan aneh dan konyol? Apakah ayahmu juga punya alasan yang aneh? Maaf, Sayang makan. Waktu aku kecil, setiap kali ada anggota keluarga yang merayakan ulang tahun, ayahku memasak sup lobak dan daging sapi. Dia bilang minum sup itu akan menjamin umur panjang. Itu sama sekali tidak benar. apakah kamu mau mencobanya?